Kita bersyukur malam hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah rutinitas pekerjaan, tapi kita masih bisa memberikan waktu kita untuk Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Filipi pasalnya yang kedua. Mari buka kitab saudara. Kitab Filipi pasalnya yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat ke-11. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu ini, hendaklah kamu semakin sepikir dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus berlutut segala yang dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Silakan duduk saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini adalah hidup yang menang atas keakuan. Hidup yang menang atas keakuan dan memuliakan Tuhan. Ini adalah tema gereja-gereja Indonesia untuk menyambut Jumat Agung dan Paskah. Jadi minggu depan tema khotbah Jumat Agung dan Paskah adalah hidup yang menang atas keakuan dan memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kitab Filipi ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada di dalam penjara di Roma. Ditunjukkan kepada orang Filipi, mereka adalah orang Kristen, bukan Yahudi, tetapi mereka adalah orang Kristen yang takut akan Tuhan. Orang Kristen yang takut akan Tuhan. Ini adalah jemaat pertama yang dibentuk oleh Rasul Paulus di daerah Eropa, yaitu di Filipi, tepatnya di Makedonia. Kenapa jemaat-jemaat di Filipi dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan? Karena rata-rata jemaat di sini tidak orang yang kaya, tidak orang yang mempunyai harta yang lebih. Tetapi saudara, perlu diingat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat terlibat dengan pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bahkan ketika Rasul Paulus sedang berada di penjara, jemaat di Filipi mengutus seorang yang bernama Epafroditus pergi ke penjara untuk mendampingi Rasul Paulus di sana. Bahkan jemaat ini memberikan bantuan kasih, membawa pemberian jemaat dari Filipi kepada Paulus di Roma.
Jadi jemaat di Filipi adalah jemaat-jemaat yang sudah takut akan Tuhan dan sudah mengalami pendewasaan di dalam kerohaniannya kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, Paulus sangat bersuka cita dan dia memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat di Filipi supaya mereka tetap menjadi jemaat yang kudus, menjadi jemaat yang selalu memuliakan Tuhan, dan menjadi jemaat yang menang atas keakuan. Saudara, kalau saudara baca Alkitab, yang Alkitab cetakan kertas maupun di Alkitab handphone saudara, cara membaca Alkitab salah satunya adalah dengan melihat gaya bahasa. Dari gaya bahasa penulisan Alkitab, jadi kita bisa menunjukkan firman itu dari siapa dan untuk siapa. Kalau saudara melihat ada kata yang menuliskan aku, A-nya itu huruf besar, berarti itu adalah penunjukan kepada Tuhan. Jadi jangan saudara heran tiba-tiba ada A-nya besar, di tengah-tengah kalimat ada A-nya besar. Wah, ini tulisannya gak benar nih, gitu kan? Ini bahasa Indonesianya EYD-nya gak benar, bukan. Tetapi kalau A-nya besar, itu penunjukannya kepada Tuhan. Aku berfirman, A-nya besar berarti Tuhan yang berfirman. Tetapi kalau A-nya kecil, berarti itu adalah kepada manusia. Dari gaya bahasa. Dan hidup yang menang atas keakuan. Keakuan. Banyak orang yang merasa aku yang lebih hebat. Aku yang paling benar. Aku yang lebih dari semua orang. Yang paling pintar, yang paling hebat, yang paling sukses, yang paling kaya, gitu kan? Yang paling dibanggakan, yang paling diandalkan. Aku. Sehingga banyak orang merasa dia lebih hebat. Dan banyak orang yang kadang-kadang merasa dirinya karena kehebatan dan karena kekuatan dia sendiri. Dan inilah yang menjadi momen di Jumat Agung ini, di minggu perayaan Jumat Agung ini memberikan kita harus melepaskan keakuan di dalam hidup kita. Seperti yang firman Tuhan baru saja kita baca, bahwa di ayat yang pertama dikatakan di dalam Kristus ada nasihat. Keakuan kita lepaskan di dalam hidup kita itu sekarang ada Kristus di dalam hidup kita. Sehingga saudara, Paulus berkata ketika Kristus ada di dalammu, maka akan ada nasihat. Menerima nasihat, menerima teguran, menerima perbaikan diri. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasih. Ketika Kristus ada di dalam diri saudara, saudara mengalami persekutuan di dalam roh, sehingga kerinduan saudara ingin selalu bersekutu dengan Tuhan. Ada jemaat kita yang rajin ikut ibadah tengah minggu, sekarang sudah tidak lagi. Ada yang rajin ikut ibadah youth, sekarang sudah tidak lagi. Bahkan ada yang rajin ibadah umum, sekarang sudah tidak lagi. Sudah berkurang kadar persekutuan rohnya. Itu berarti kerinduannya terhadap Kristus itu pun sudah berkurang. Tapi saudara, malam hari ini kita ingin supaya kita hidup menang di atas keakuan dan kita mulai memuliakan Tuhan di dalam diri kita. Amin. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang mengasihi. Ayat keempat, kita lihat ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Supaya kita bisa menang atas keakuan, saudara, yang pertama adalah memiliki hati yang mengasihi. Ayat 4 berkata, jangan mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi
kepentingan orang lain juga. Dan itu ditunjukkan oleh Kristus ketika dia berada di dunia ini. Bahkan firman Tuhan berkata, serigala mempunyai lubang, burung di udara mempunyai sangkar, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saking dia begitu mengasihi orang, saking dia begitu mementingkan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mengasihi orang banyak, saudara. Ini kerinduan kita supaya kita memiliki hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi adalah hati yang peduli terhadap orang lain. Tidak cuek, tidak egois. Hati yang mengasihi adalah hati yang peka terhadap kesusahan yang dialami oleh orang lain. Hati yang mengasihi adalah hati di mana kita ada pada saat orang lain sedang membutuhkan pertolongan. Wah, si Angel lagi ada masalah nih. Bodo amat lah, itu masalah dia, urusan dia, bukan urusan saya. Padahal dia sudah berharap supaya si Mister menolong dia. Tapi si Mister cuek. Urusan Angel lah itu, Angel bikin masalah sih. Sudah satu kamar pula, satu tempat tidur pula, cuek-cuekan, tidak mau saling tolong-tolong. Itu contohnya. Tetapi kalau kita punya hati mengasihi, saudara, ketika dia sedang down, ketika dia sedang terpuruk, ketika dia sedang membutuhkan pertolongan, ketika dia sedang membutuhkan orang lain untuk curhat tentang masalahnya, kita ada di sana. Kita jadi orang pertama yang menolong dia, bukan jadi orang pertama yang membuka aib dia. Wah, berat. Lalu menyebarkan ke orang lain. Ya kan? Curhatnya sih enak ke dia. Wah, ini nggak tahu beberapa lama udah sebar tuh. Itu bukan orang yang mengasihi. Firman Tuhan berkata, kasih itu adalah Allah, dan Allah itu adalah kasih. Ini bukan hanya firman omong kosong, tetapi pembuktian sudah dilakukan oleh Yesus ketika dia berada di dunia. Dia memiliki kasih tanpa batas. Dia ada pada saat orang lain membutuhkan pertolongan. Kalau saudara baca firman Tuhan, momennya itu selalu pas sekali. Ketika ada orang sakit, Yesus datang, Yesus menyembuhkan. Ya kan? Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia hadir di sana. Ya kan? Ketika ada orang membutuhkan penghiburan, dia ada di sana. Yesus selalu ada di saat yang tepat, di momen yang tepat, dan memberikan pertolongan yang tepat. Dan itulah yang harus kita lakukan ketika kita berada di dunia, menjadi seperti apa yang Yesus telah lakukan di dunia ini. Makanya fisik GB itu kan menjadi seperti Yesus, mengasihi. Saudara menjadi orang pertama yang ada ketika orang lain sedang membutuhkan pertolongan. Mengasihi itu tidak pernah bersungut-sungut, saudara. Dan yang namanya mengasihi tidak pernah mengharapkan timbal balik, balas balik atas apa yang kita sudah lakukan kepada dia. Tidak pernah bersungut-sungut yang namanya mengasihi. Oh, dia telepon saya terus, daripada ribut, ya udahlah saya tolong dia. Namanya bersungut-sungut. Si Mister udah tolong saya kemarin. Pokoknya mau nggak mau, dia juga harus tolong saya. Itu namanya mengharapkan balik. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia sama sekali tidak pernah mengharapkan orang lain memberikan
pertolongan kepada dia, mengharapkan orang yang sudah dia sembuhkan, mengharapkan orang yang sudah pernah dia pulihkan untuk menolong dia kembali. Tidak pernah. Bahkan ketika dia akan disalibkan, dia pun masih sempat berkata, Tuhan ampuni mereka. Itu kasih yang nyata, saudara. Itu kasih yang nyata. Jadi yang pertama, kalau saudara mau menang atas keakuan, milikilah hati yang mengasihi. Yang kedua, kita harus memiliki hati untuk melayani. Ayat kelima, kita lihat ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu berkata, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang kelima, memiliki hati yang melayani. Artinya kita meneladani apa yang Yesus lakukan, mengambil kehidupan untuk melayani, sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan seperti yang Yesus miliki. Hati untuk melayani. Selama hidup, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, dan dia juga menjadi hamba. Dia tidak pernah berhenti melayani, saudara. Bahkan dia sampai rela dan taat mati di atas kayu salib. Ini yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Bahkan kalau bisa, tingkatkan kualitas saudara dalam melayani Tuhan. Jangan turunkan standar kualitas saudara. Kalau sudah segini nih, kalau sudah segini, jangan turun. Harus naik. Kemarin kami ketemu teman anak seminari Bethel. Tadinya dia pelayanan, sekarang sudah tidak pelayanan, hanya jadi jemaat biasa. Bahkan banyak juga anak-anak sekolah kitab yang sudah pindah agama gagal awal. Turun kadar kualitas melayani. Artinya saudara menyanyiakan kesempatan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup saudara. GPI Kedoya Selatan adalah gereja yang terbuka bagi setiap orang yang ingin melayani. Saudara melayani, belajar melayani di gereja ini. Belajar pelayanan di sini. Saya itu belajar pelayanan di gereja ini. Mulai dari dulu sekolah minggu, ya kan? Gak langsung tiba-tiba saya jadi pengkhotbah, ya kan? Dari kecil dulu saya melayani di sini, guru sekolah minggu. Bayangkan saudara, saya pernah dijadwal cuma doa pembukaan terus setiap minggu coba. Doa persembahan terus, selalu saya yang bawa persembahan, selalu saya yang bawa pembukaan, tapi itu pelayanan. Saya heran kalau ada orang dikasih jadwal pelayanan, dia bersungguh-sungguh, saya lagi. Bahkan yang saya heran, kenapa ada orang dikasih jadwal pelayanan malah minta diganti kan? Ganti dong. Masa dia tidak bisa usahakan waktunya untuk melayani? Padahal itu kesempatan dia menunjukkan bagaimana dia bisa memberikan hidup untuk pelayanan, untuk melayani. Melayani itu untuk Tuhan. Jangan pernah berhenti melayani sampai Tuhan panggil kita masih berada di dalam ladang pelayanan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Gembala jangan berhenti melayani. Bapak Gembala pernah bilang, udahlah umur 60 saya dengar khotbah aja. Tidak bisa. Ya. Harus lanjut pelayanan. Sama seperti Yesus. Bahkan di kayu salib pun dia masih berkata, Tuhan ampunilah mereka. Itu kan salah satu bentuk pelayanan, mengampuni orang. Dia masih bisa berkata, ampunilah mereka. Bahkan ketika di kayu salib, dia masih berkata sekarang kepada salah satu
salib dia berkata, sekarang kamu akan bersama dengan saya. Salah satu bentuk pelayanan. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara akan meninggalkan perasaan aku, sehingga meninggalkan segala kehidupan egoisnya dan masuk ke dalam pengosongan diri. Inilah yang dilakukan Yesus ketika berada di dunia. Makanya di ayat yang ke-7, dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan dirinya karena kasihnya, sehingga dia sama dengan kita. Sehingga saudara ketika melayani Tuhan, tinggalkan keakuan, sehingga tidak ada lagi keegoisan dan menganggap diri kita ini bukan siapa-siapa kecuali kita bermegangnya di dalam Kristus. Sehingga ada firman Tuhan yang berkata, ia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Yohanes 3 ayat 3. Melayani Tuhan itu bukan karena keegoisan, tetapi kita semakin merendahkan diri, sehingga kita semakin menganggap I'm nothing. Jesus is all. Saya bukan siapa-siapa, tapi semuanya itu karena Yesus. Amin. Orang yang melayani Tuhan, dia akan mengalami kualitas. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, sehingga dia akan menghasilkan buah di dalam pelayanan. Omong kosong kalau saudara melayani tapi saudara tidak menghasilkan buah, berarti pohon saudara itu pohon yang jelek. Siapa pohon yang jelek? Tuhan katakan pohon itu adalah kita. Kalau pohon itu tidak berbuah, tebang saja pohon itu. Saudara melayani harus berbuah. Pertama, berbuah pertobatan. Pertobatan saudara harus sungguh-sungguh, harus benar. Jangan tobat, kumat. Sekali bertobat, tetap bertobat. Tinggalkan dosa, masuk ke dalam kehidupan manusia yang baru, lahir baru. Yang kedua, buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembut, penguasaan diri. Itu ada di dalam hidup setiap orang yang melayani Tuhan. Amin. Saudara melayani Tuhan, hasilkanlah buah. Jadi yang kedua, milikilah hati untuk melayani Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana cara supaya kita bisa menang atas keakuan? Di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata demikian. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Yang ketiga, kita harus memiliki kerendahan hati. Siapa meninggikan diri akan direndahkan, siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Lukas 14 ayat 11. Karena kerendahan hati, Yesus mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia. Sebabnya saudara terkasih dalam nama Tuhan, keberhasilan itu terjadi bukan karena perjuangan kita. Saya sukses itu bukan karena keakuan, karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita. Semuanya itu karena Tuhan. Saya bisa berhasil itu semuanya karena Tuhan. Jadi jangan saudara merasa saudara paling hebat. Jangan pernah saudara merasa paling pintar. Jangan pernah saudara merasa diri paling suci dan paling benar. Jangan pernah saudara merasa paling berjasa. Oh, kalau bukan tanpa saya, GB Kedoya itu gak bakal lanjutkan. Semua itu karena Tuhan. Berdirinya gereja ini pun semuanya karena Tuhan. Jangan pernah merasa diri saudara paling diandalkan. Oh, kalau saya nggak datang di GB Kedoya itu,
Di kampung pun main musik cuma pakai gitar, bisa ibadah. Bahkan nggak pakai alat musik pun mereka semangat. Jadi jangan merasa diri paling di atas. Itu namanya menyombongkan diri. Tetapi saudara, kita harus semakin merendah. Biar dia semakin tinggi, kita harus semakin kecil. Ada sebuah kisah tentang kapal Titanic, kita semua sudah tahu ya. Kapal ini dibuat tahun 1912. Pembuat kapal ini berkata, kapal ini adalah kapal terhebat, kapal terkuat, kapal termewah saat itu. Ya. Bahkan saking sombongnya dia berkata seperti ini, saudara. Karena hebatnya kapal ini, Tuhan sekalipun tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini. Bayangin saudara, 1912 kapal ini dibuat. Yang buat kapal ini pun sampai berkata, saking sombongnya dia, Tuhan pun tidak akan pernah bisa menenggelamkan kapal ini. Tetapi saudara, dalam kenyataannya kapal ini menabrak gunung es, dan kapal ini pun tenggelam. Ada 1.500 orang yang tenggelam bersama dengan kapal Titanic. Karena kesombongan diri, karena keangkuhan diri, sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada dia. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, di dalam Alkitab kita juga melihat bagaimana simbol kesombongan dan simbol keangkuhan manusia terjadi di dalam menara Babel. Bagaimana orang pada saat itu ingin membangun menara paling tinggi di dunia. Bayangkan, menara paling tinggi di dunia. Bahkan di Alkitab dikatakan bahwa menara itu akan menjadi simbol kemuliaan manusia, bukan kemuliaan Tuhan ya. Simbol kemuliaan manusia. Sehingga orang akan merasa wah hebat sekali, karena rencananya di atas menara itu akan dibangun kota, ya kan? Di atas menara yang paling tinggi akan dibangun kota yang besar, dan disitulah simbol keangkuhan dan kesombongan manusia. Tuhan tidak senang, maka Tuhan kacaukan bahasa mereka. Padahal mereka tadinya hanya memiliki satu bahasa, tetapi Tuhan buat bahasa mereka jadi banyak, jadi beragam, sehingga mereka kacau. Jadi kesombongan, Tuhan tidak senang dengan orang yang sombong, Tuhan yang congkak, Tuhan orang yang angkuh. Tetapi saudara, kita harus semakin merendahkan diri, dan fokus hidup kita itu ada di ayat 10 dan di ayat yang ke-11, supaya kita semakin lagi bertekuk lutut di dalam Yesus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan. Fokus hidup kita adalah menjadikan orang menjadi murid Kristus, bersaksi, menginjil, memberitakan firman Tuhan, sehingga banyak orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itulah tujuan kita memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Jadi malam hari ini tinggalkan segala keakuan, tetapi kita menang atas keakuan, dan hari ini mulailah hidup memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah firman Tuhan malam hari ini